Sidang gugatan perdata korban kebakaran kapal motor Barcelona 5A kembali bergulir di Pengadilan Negeri Manado, Kamis 27 Agustus 2026. Dalam persidangan, pihak tergugat menghadirkan sejumlah saksi untuk menjelaskan persoalan penumpang, manifest, serta tanggung jawab dalam insiden kebakaran. Gugatan ini diajukan 27 orang yang disebut mewakili 678 korban kebakaran tersebut dengan tuntutan ganti rugi 25 juta rupiah per orang, sementara pihak tergugat PT Surya Pasifik Indonesia menyatakan sejumlah penggugat tidak tercatat dalam manifest resmi. Dalam persidangan terkini, kuasa hukum tergugat Marcelino Palilingan dan Alvaro Walewangko menghadirkan 6 saksi fakta, 4 diantaranya penumpang selamat dan 2 lainnya keluarga korban yang meninggal dunia. Menurut kuasa hukum, keterangan saksi menyebut adanya penumpang yang tidak memiliki tiket dan tidak tercatat dalam manifest. Pihak tergugat menilai hal tersebut perlu diuji dalam kaitannya dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Ada 6 saksi fakta, dalam hal ini 4 sebagai penumpang yang selamat dan 2 saksi fakta penumpang yang keluarganya korban meninggal. Nah, dari penyampaian para saksi fakta, yang pertama terungkap bahwa berkaitan dengan kelebihan jumlah penumpang, bahwa bukan kehendak ataupun keinginan, kemauan dari nakoda, ABK, perusahaan ataupun dari Syah Bandar, bahwa kelebihan penumpang sesuai fakta persidangan atas inisiatif sendiri penumpang, bahwa di mana para saksi mengaku bahwa sebelum kapal bertolak dari Talaut ke Manado pada tanggal 20 Juli tahun 2025, bahwa sudah ada pemberitahuan dari awak kapal bahwa kepada penumpang yang memiliki tiket untuk segera naik ke kapal karena kapal akan segera berangkat. Dan informasi lainnya bahwa bagi yang tidak punya kepentingan, dalam hal ini penjual, pedagang, pengunjung, untuk segera turun dari kapal. Itu pertama. Yang kedua, bahwa setelah kapal berlayar sekitar 2-3 jam, bahwa ada pemeriksaan tiket. Dan para saksi mengaku mengetahui, melihat ada penumpang yang tidak memiliki tiket. Nah, kami bertanya, kenapa tidak memiliki tiket? Alasannya karena jadwal yang mendadak, sehingga saat membeli tiket di agen sudah habis terjual. Baru kedua, ada tugas yang harus berangkat pada saat itu juga. Nah, setelah kami tanya bahwa ternyata yang tidak memiliki tiket ada sanksi, diberikan sanksi berupa tiket harus dibeli. Jadi menjaga supaya ada keseimbangan kos dari perusahaan. Kalaupun tidak ada sanksi atau denda, maka kebanyakan penumpang akan memanfaatkan untuk naik kapal tidak membeli tiket. Karena itu dalam berkaitan dengan ada penumpang yang tidak tercatat dalam data manifest, itu karena kemauan atau kehendak sendiri dari penumpang. Itu pertama. Yang kedua, untuk saksi fakta korban selamat mengaku bahwa menerima bantuan dari perusahaan berupa 500.000 dan juga mendapat akomodasi tiket kapal secara gratis. Dan dari penumpang yang meninggal sudah menerima bantuan sesuai dengan bukti yang kami ajukan, surat perdamaian, bahwa keluarga korban sudah menerima bantuan dari perusahaan sebesar 10 juta dan juga dari pihak asuransi sebesar 50 juta dan juga plus dengan akomodasi serta pemberian peti jenazah sampai pada proses evakuasi
dari Rumah Sakit Bayangkara ke rumah penumpang yang meninggal yang kebanyakan di Talaut itu. Jadi, dan ketika ditanyakan apakah para saksi yang adalah penumpang yang mengalami musibah dan juga keluarga korban keberatan ataupun akan melakukan tindakan untuk mempertanyakan sikap dari perusahaan, umumnya mengatakan tidak keberatan. Jadi apa yang sudah diberikan oleh perusahaan itu yang terbaik, makanya dianggap karena ini musibah dan tidak dapat dipastikan sama sekali, makanya mereka bersyukur bahwa ada perhatian dari perusahaan. Selain saksi fakta, tergugat juga menghadirkan ahli hukum perdata, dagang dan pelayaran, Abdurrahman Konoras. Menurut kuasa hukum, ahli turut menjelaskan posisi nahkoda perusahaan, Syah Bandar, hingga asuransi dalam peristiwa tersebut. Sesuai dengan pasal 533 KUHD, kita Undang-Undang Hukum Dagang, jadi sangat jelas di situ menerangkan bahwa perusahaan atau pengangkut tidak bisa dituntut ganti rugi atas barang yang dibawa penguasaan sendiri yang tidak didaftarkan dalam manifest. Jadi cukup jelas pasal itu. Dan ada juga korelasi dengan Undang-Undang 17 pasal 40 ayat 2, sama, isinya sama. Jadi pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang bawaan yang dalam penguasaannya sendiri. Jadi, perusahaan itu tidak bisa bertanggung jawab. Pihak tergugat juga menyatakan para korban telah menerima bantuan dan santunan, namun klaim dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak masih menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara ini. Sidang selanjutnya akan melanjutkan pemeriksaan dan pembuktian untuk menguji keterangan para saksi serta bukti dari kedua belah pihak. Mardi Golindra, Info Sulut melaporkan.